Perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya bersuka cita dalam perjalanan dari Denpasar, sekalipun dalam keadaan berduka, tapi pulangnya itu saya bersuka cita. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena dipercayakan melayani di daerah Brastagi dan saya melihat pekerjaan Roh Kudus begitu dahsyat dan luar biasa. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Kuasa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kuasa Tuhan itu tidak perlu diragukan lagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini saya ada bersama-sama dengan saudara. Dan saya percaya saudaraku yang kasih Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Baik saudara mengikuti lewat online, baik juga jemaat yang hadir hari ini. Dan mungkin Tuhan mengizinkan hari ini kita melewati padang gurun. Ya, melewati situasi-situasi yang sulit. Ya, dalam hidup ini, menghadapi masa-masa yang sukar. Ya. Karena terus terang saja kehidupan duniawi itu membuat kita dalam perbudakan dosa. Ya. Kehidupan duniawi itu menghancurkan kita. Kehidupan dalam dosa itu membawa kita kepada kehancuran. Kehidupan dalam dosa, kebohongan, dan lain-lain sebagainya itu menghancurkan. Membuat manusia itu gagal. Dan membuat manusia itu terus dalam kebinasaan. Membuat manusia dalam perbudakan, jauh dari persekutuan, dari firman dan Roh Kudus, membuat manusia menjadi tersiksa, menjadi kerja rodi, mati sia-sia, dan binasa. Saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan hari ini, ataupun belum Tuhan izinkan, saudara mengalami padang gurun dalam hidup ini. Kita masih di awal tahun baru. Ya. Di awal tahun 2022. Mungkin ada di antara kita yang sudah merasakan padang gurun. Mengalami situasi yang sulit. Mengalami kesunyian. Mengalami ketidakberdayaan. Mengalami kekeringan. Mengalami kesusahan. Memang keadaan yang tidak enak, saudaraku yang kasih Tuhan. Padang gurun ini pengalaman yang tidak enak. Ya. Pengalaman yang tidak enak dalam hidup ini. Baik dalam perjalanan iman kita. Diizinkan oleh Tuhan supaya, nah itu yang perlu saudara harus tahu. Ada maksud Tuhan di situ, saudaraku yang kasih Tuhan. Supaya kita berkualitas. Katakan haleluya. Supaya kita teruji, supaya kita kuat, supaya kita berpegang teguh kepada Allah yang hidup. Bukan sekedar kita ikut Yesus, tapi benar-benar kita mengenal Allah kita. Kita mengenal Dia, Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita, atas rumah tangga kita. Bukan lagi orang Kristen yang ikut-ikutan, tapi kita benar-benar memahami, haleluya, Tuhan yang hidup. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita tidak lagi, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam disorientasi, dalam kebingungan, dalam pengiringan kita, dalam status kita sebagai anak Tuhan. Saudara bisa bayangkan sudah 40 tahun, 50 tahun saudara sebagai orang Kristen masih bisa ngomong-ngomong sama orang mati. Pergi ke kuburan, terus dia bilang, Opung, Oma, saya datang.
Jauh dari Jakarta, Oma. Saya datang jauh dari Jakarta, Opung. Mohon doanya, Opung. Mohon doanya, Oma. Saudara bisa bayangkan orang Kristen sudah 50 tahun. Masih mohon doa kepada orang mati. Masih mohon restu, saya mau menikah, Opung. Saya mau menikah, Oma. Mohon doa restu dari Oma. Mohon doa restu dari Opung Boru, Opung Doli. Orang mati. Sudah tidak ada lagi urusan dengan orang hidup. Tapi masih banyak orang Kristen masih ngomong-ngomong sama orang yang mati. Masih mohon doa, mohon restu. Sama gembalanya sendiri tidak mohon doa. Ya. Sama hamba Tuhan tidak mohon doa, saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi sama orang mati, mohon doanya, Opung, mohon doa. Disitulah kita dalam banyak orang Kristen disorientasi statusnya sebagai anak Tuhan. Masih kebingungan, masih tidak punya pengenalan akan Tuhan Allah yang hidup. Akan Tuhan kita yang hidup. Sementara kita baru merayakan Natal, saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi baru saja merayakan Natal, Yesus Tuhan, Juru Selamat, penasihat ajaib. Tapi di awal tahun sudah dalam ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan. Sudah dikhotbahkan tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tapi masih banyak anak Tuhan yang masih kebingungan. Betul enggak? Atau kebimbangan, betul enggak? This is true, God with us. This is real or not? God with us. Apakah Tuhan benar-benar bersama dengan kita? Masih dalam kebimbangan. Masih diprovokasi, masih mudah diprovokasi oleh iblis. Karena itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Apapun kondisi saudara hari ini. Apapun situasi saudara hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maksud semuanya itu sudah aku yang kasih Tuhan. Tuhan mengizinkan. Haleluya, bangsa Israel melewati padang gurun. Bahkan saudara, jemaat Tuhan dan saudara mengikuti pelayanan hari ini, mengikuti ibadah hari ini. Diizinkan oleh Tuhan menghadapi atau mengalami atau sedang dalam perjalanan padang gurun. Perhatikan di ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu. To humble you. To humble you, membersihkan hidup kita ini, membersihkan hati kita ini dari segala kesombongan, dari segala ego, dari segala perasaan hebat, dari segala perasaan-perasaan kita yang terbaik, kita yang terhebat, pelayanan kita yang terbaik, pelayanan kita yang terhebat, masakan kita yang terbaik, yang terenak dan terbaik dan lain-lain sebagainya. Sudah aku yang kasih Tuhan. Yesuslah yang terhebat. Maksud semuanya itu supaya kita belajar rendah hati. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia mendewasakan kita. Dia melatih kita. Supaya ketika saudara diberkati dengan kelimpahan, saudara tidak lagi dalam kesombongan. Karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Karena itu kita diproses, kita dididik, kita dibentuk, kita dilatih. Supaya kita teruji. Di awal tahun ini, Tuhan mau melatih setiap kita menjadi gereja yang teruji, menjadi gereja yang berkualitas, menjadi gereja yang rendah hati, menjadi gereja yang bisa menerima, haleluya, kekurangan orang lain. Katakan haleluya. Saudara bisa menerima kekurangan istri saudara? Bisa? Saudara bisa menerima kekurangan suami? Coba lihat, can you look at your husband, your wife? Also Robert. Ya, Mas Adi, lihat istrimu, ya Bapak, ya ini Koko di belakang ini, ya lihat istrinya, pasti ada kekurangan. Ya, lihat suamimu, pasti ada kekurangan.
Tuhan mau supaya kita bisa menerima kekurangan orang lain. Katakan haleluya. Amin. Lihat teman-teman pelayan di tempat ini. Ya, lihat jemaat yang lain. Pasti ada kekurangan. Katakan haleluya. Puji Tuhan, katakan saya punya kekurangan. Oh, jarang orang mau mengakui kekurangannya. Saya punya kekurangan. Coba bilang, saya punya kekurangan. Tapi syukur kepada Tuhan, orang lain bisa mengerti kekurangan saya. Ya, ada juga kan, baru ngomong A di sini, itu baru A 5 menit di sini. Udah hanya itu udah nyampe di Amerika. Karena apa? Dia nggak bisa pegang rahasia. Ini cuman kamu aja yang tahu ini ya. Cuman sama kamu aja. 5 menit kemudian Amerika. Udah tembus karena apa? Begitu canggihnya teknologi sekarang. Ya. Nah, itu sebuah kecanggihan saya juga kurang paham. Tapi bisa juga itu sebuah kekurangan karena apa? Yang disebut rahasia jangan disampaikan kemana-mana. Betul enggak? Iya, sudah. Tuhan menguji bangsa Israel dan juga saudara dan saya gereja Tuhan di akhir zaman ini. Supaya kita menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, pelayan Tuhan yang rendah hati, jemaat Tuhan yang rendah hati, pengusaha yang rendah hati, pekerja yang rendah hati, pegawai negeri yang rendah hati, sekalipun punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan yang tinggi, dan teruji dan berkualitas. Banyak anak-anak Tuhan jatuh. Waktu dia belum punya jabatan, waduh masih bagus sekali. Tapi setelah dia punya jabatan, punya kedudukan, saudara yang kasih Tuhan. Luar biasa sombongnya. Luar biasa sombongnya. Sudah gak lihat lagi bumi rasanya. Dia udah gak lihat lagi jalan. Dia lihat langit terus. Akhirnya jatuh karena ada got di depan. Iya kan, nyungsap dulu baru dia, oh ternyata saya jalan di bumi ya. Nyungsap dulu baru dia cium itu got, baru dia sadar. Ternyata kita harus lihat ke depan, lihat jalan. Iya kan? Lihat orang-orang sekitar kita. Lihat, perhatikan sekitar kita. Supaya kita tetap rendah hati. Katakan haleluya. Ya, Tuhan mau supaya kita rendah hati. Yang kedua, perhatikan. Dalam bahasa Inggris, ya. And you shall remember that the Lord your God leads you all the way these 40 years in the wilderness to humble you. One. Number 2, to test you, untuk menguji, ya. Untuk menguji, bukan mencobai, dalam terjemahan bahasa Indonesia itu salah. Untuk menguji, ya. To know what was in your heart, untuk mengetahui apa sebenarnya di dalam hatimu. Whether you will keep his command or not. Apakah engkau menyimpan perintahnya di dalam hatimu atau tidak. Ia merendahkan hatimu. Ia membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal itu. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dari setiap firman. Supaya kita sadar bahwa kita ini bukan karena rica-rica saja. Atau babi guling. Kita hidup bukan karena rica-rica saja. Atau nasi, ya, atau roti. Tapi dari setiap firman. Perkataan Allah yang menghidupkan. Yang menyehatkan. Yang menguatkan. Memberkati. He may you know, the man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from mouth of the Lord. Dari setiap perkataan Allah, dari setiap firman Tuhan. Katakan haleluya. Kita ini hidup karena firman.
Saudara bisa bayangkan, saudara hanya hidup saja. Tapi hampa hatinya. Saya sudah menemukan banyak orang yang demikian. Hidup. Secara jasmani dia hidup. Dia beraktivitas. Tapi hatinya hampa. Hidupnya tanpa tujuan. Hidupnya tanpa visi. Buta. Hanya mutar-mutar begitu saja. Yang penting hidup. Tapi tidak punya tujuan hidup yang jelas. Berkeluarga. Berumah tangga. Tapi tidak menghargai istrinya. Saudara bisa bayangkan. Sebuah pernikahan. Menikah. Tapi. Perhatikan. Satu rumah. Ya. Tapi tidak satu kamar. Ya. Ada lagi yang begini. Satu rumah. Satu kamar. Tidak satu ranjang. Suaminya. Di lantai. Istrinya. Di ranjang. Pisah ranjang. Ini pekerjaan setan. Karena tidak mengenal Tuhan. Tidak punya persekutuan yang benar dengan Tuhan. Tidak mengetahui, tidak punya pengenalan akan Tuhan. Kalau saja suami-suami mengetahui, suami-suami yang ada di muka bumi ini mengetahui, laki-laki Kristen mengetahui bahwa dia adalah seperti Kristus. Dia adalah gambaran Kristus yang rela berkorban, rela mati demi haleluya gereja Tuhan, demi umat Tuhan. Harusnya suami juga rela mati, rela berkorban, tidak hitung-hitungan kepada istri dan juga kepada anak-anaknya. Tepuk tangan ibu-ibu. Haleluya. Ya. Haleluya. Kalau suami semua seperti ini, suami rela berkorban, maka istri-istri akan bahagia. Betul atau betul ibu-ibu? Betul atau betul? Ya kok gak ada yang ngangguk saudara. Suami rela habis-habisan, rela berkorban, rela tidak tidur, rela tidak nyaman, asal istrinya nyaman. Ya. Kira-kira suami semua seperti itu gak suami di sini? Kalau suaminya istrinya banting tulang, itu bukan suami yang betul itu. Harus dipecut ya. Iya kan? Gak salah ngorok saudara. Gak salah tidur nyenyak. Ya. Tapi harus suami bertanggung jawab atas istri dan juga anak-anak. Melindungi, mengayomi, rela berkorban. Begitu juga dengan istri. Istri harus melayani, mengasihi. Suami mengasihi istri. Istri juga harus melayani. Harus hormat, harus respect. Respect your husband. Hormati suamimu. Hargai suamimu. Jangan kata-katai suamimu. Jangan jelek-jelekin suamimu. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jangan cuman mau dompetnya saja. Baru saja di Medan ada satu pernikahan dan saya khotbah, diundang khotbah di satu pernikahan. Kebetulan orang Australia. Saya bilang, Jesus gave everything to the church. His life. Jesus gave everything to the church. Dia serahkan hidupnya, segala-galanya buat gereja Tuhan. Yesus, suami juga harus menyerahkan hidupnya habis-habisan buat istrinya, buat keluarganya. Termasuk dompet-dompetnya. Also, all the wallet, all the money, open, transparan. Katakan haleluya. Dia serahkan. Hidupnya saja dia serahkan. Apalagi harta kekayaan. Semua. Yesus serahkan buat gerejanya. Dia rela miskin demi memperkaya saudara. Katakan haleluya. Jadi kalau saudara kaya, saudara diberkati. Itu karena Tuhan Yesus. Katakan haleluya.
itu karena cintanya Tuhan Yesus. Dan kalau istri-istri bahagia, itu karena suaminya yang buat dia bahagia. Katakan haleluya. Kalau ada wanita saya bahagia tanpa ada begini dan begini, tanpa ada suami begitu. Ya kecuali suaminya sudah mati. Ya, dipanggil Tuhan maksudnya. Ya kok jadinya larinya ke situ ya. Supaya kita mengerti, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Supaya kita mengerti bahwa kita ini hidup dari perkataan Allah, dari firman. Karena firman itu menghidupkan, firman itu menyehatkan. Saudara masih ingat bagaimana Lazarus yang sudah mati pada saat itu. Dan Yesus sengaja berlambat-lambat datang. Karena ada rencana Tuhan di situ. Supaya mereka mengerti bahwa perkataan Yesus sanggup menghidupkan. Perkataan Yesus menghidupkan, menyembuhkan, dan memberkati setiap orang yang percaya kepada Yesus. Katakan haleluya. Menyadarkan kita bahwa perkataan Yesus itu perkataan yang hidup, menghidupkan, memberkati, menguatkan, menolong, menyembuhkan setiap kita. Sudah aku yang kasih Tuhan. Perhatikan yang berikut, sudah aku yang kasih Tuhan. Untuk kita mengerti, ya. Ayat yang keempat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Supaya kita mengerti pemeliharaan Tuhan. Katakan haleluya. Maksud padang gurun itu keadaan yang sulit yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita lewati. Dan kalaupun sudah belum mengalami ini, sudah akan mengerti nanti, oh Tuhan itu ngajarin saya supaya saya mengerti pemeliharaan Tuhan. Supaya saya rendah hati, supaya saya mengerti pemeliharaan Tuhan. Supaya saya mengerti bahwa saya ini hidup dari firman. Dan Yesus juga ketika dia menghadapi pencobaan di padang gurun, dicobai oleh iblis. Yesus juga menyampaikan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Allah. Karena itu gereja, orang percaya, anak-anak Tuhan harus punya firman. Katakan haleluya. Karena firman itulah yang memberi kekuatan bagi kita. Firman itu yang menjadi iman, menjadi satu rema. Menguatkan iman kita. Dan iman kita lah yang mengalahkan dunia. Imanmu mengalahkan dunia. Iman itu, firman itu ketika kita digoda, ketika kita ditawari hal-hal yang tidak berkenan, ketika kita dibujuk rayu untuk melakukan hal yang tidak berkenan, ada firman yang berbicara. Dan kita berkata, dalam nama Yesus. Roh Kudus ingatkan kita, firman. Lawan dengan firman. Deklarasikan demi nama Yesus. Firman itu membuat kita menang. Katakan haleluya. Firman itulah perkataan Tuhan Yesus. Firman Allah yang hidup. Yang membuat kita menang. Dan mengerti bahwa kita ini hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan haleluya. Pemeliharaan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Kita hidup untuk Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita ini dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan, dalam mujizat Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna di sepanjang tahun 2021 dan juga sampai hari ini. Penyertaan Tuhan kita sudah alami di awal tahun ini. Sungguh kalau kita mengakui dan menyadari bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Katakan haleluya. Dan kita mengerti Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu sayang. Banyak anak-anak Tuhan masih
nggak sadar bahwa Tuhan tuh sayang sama dia. Waduh, Tuhan nggak sayang sama saya. Dia cuma sayang sama Ibu Ertati. Dia cuma sayang sama Ibu Sitanggang. Ibu Christine Sitanggang. Sama saya enggak. Tuhan itu rasanya itu pandang bulu Tuhan ini. Doaku nggak pernah didengar. Tapi doanya Ibu Sitanggang begitu dia amin. Dia sudah, Tuhan jawab doanya. Tuhan sayang sama kita semua. Katakan haleluya. Tuhan peduli, Tuhan sayang, Tuhan pelihara, Tuhan bertanggung jawab, Tuhan komitmen, Tuhan setia bagi setiap kita. Kita yang seringkali tidak setia. Kita yang seringkali tidak taat. Tuhan itu setia. Dapat dipercaya. Faithful man. He's a faithful man. Dia dapat dipercaya perkataannya, perbuatannya, tindakannya. Janji-janjinya dapat dipercaya. Tapi janji manusia belum tentu bisa dipercaya. Tapi janji Tuhan tidak perlu kita ragukan. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang ajaib. Kuasanya tidak ada tandingannya. Karena saya mendorong saudara jangan sampai ada ragu. Jangan sampai saudara terprovokasi oleh iblis. Jangan sampai saudara dilemahkan, dibimbang. Ya, dibuat bimbang. Karena setan, iblis itu. Ya, membuat saudara bimbang. Dia serang begini. Betul kamu anak Tuhan? Betul kamu anak Tuhan? Coba deh. Sekarang kamu gak punya uang kan? Kamu ngeluh kan? Kamu melayani Tuhan, tapi kamu gak punya uang. Iya kan? Coba kamu. Udah gak usah kerja full time. Kerja sekuler aja. Itu setan itu menguji. Apa namanya? Mencobai, bukan menguji. Mencobai. Coba, katanya kamu anak Tuhan. Mana buktinya? Setan itu membuat kita bimbang status kita ini. Ketika kita udah mulai oleng-oleng, oh iya betul ya. Ternyata dia oleng juga. Akhirnya kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ini targetnya iblis. Supaya saudara ragu. Tapi firman Allah membuat kita kuat, kokoh, dan percaya kepada dia. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kalau Yesus berpikir seperti manusia begini. Kalau sudah perhatikan dalam Injil Matius pasal ketiga ayat 17. Ada pengakuan surga. Surga terbuka. Heaven open to Jesus. Roh Kudus turun di atasnya. Ada pengakuan surga demikian. Inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Iya kan? Tapi kok di pasal 4. Dia dibawa Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Dan iblis mencobai dia. Dan Allah mengizinkan itu terjadi. Supaya benar-benar menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu, bahwa penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa yang ada dalam Yesus tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Katakan haleluya. Iya. Iblis membiarkan dirinya dicobai, tapi saudara jangan bilang, cobai saya iblis, cobai. Jangan. Don't do that please. Ya. Jangan. Yesus mengizinkan dirinya dicobai oleh iblis. Supaya iblis itu mengetahui bahwa kuasa Yesus itu nggak bisa ditandingi. Ternyata kuasa yang ada dalam Yesus, kuasa yang tidak bisa ditandingi, dikalahkan oleh siapapun. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan iblis mencobai kita lebih daripada kemampuan kita. Kalau saja Tuhan, di sini kita harus ada. Kalau saja Tuhan tidak memberi pagar perlindungan, anugerah buat kita, habis kita. Saudara pun tidak mampu kalau saudara nggak punya iman kepada Kristus. Apalagi kalau cuma baca Alkitab, ya
lagi mood baca. Lebih banyak nonton Murtadin. Lebih banyak nonton sinetron. Film Korea. Sampai nangis-nangis. Iya kan? Tapi kalau baca firman Tuhan, jarang sekali. Kenapa kamu menangis, Samuel? Saya mengalami firman, Om. Jarang. Jarang ada orang saat dia baca firman, dia mengalami kasih Tuhan. Jarang. Karena itu sering-sering baca firman. Katakan haleluya. Firman inilah kekuatan kita. Saya nggak bisa tolong saudara, saya selalu doakan saudara. Tapi saudara harus punya pedang roh. Perisai iman, yaitu firman Allah. Yang menjadi kekuatan bagi saudara untuk menghadapi iblis. Sehingga tahun 2022 ini, saudara alami kemenangan. Bukan ditakut-takuti oleh iblis. Tapi saudara menang dalam nama Yesus. Tadi malam saya doakan, satu ibu datang dari Bandung. Di sini. Dari kecil. Since child. Dari kecil. Evil spirit. Tinggal di dalam. Live in her life. Dari sejak kecil. Roh jahat itu tinggal di dalam dirinya. Saya bilang keluar. Out in Jesus name. Keluar dalam nama Yesus. Dia bilang gak mau. Out. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Dia bilang, enggak. Dia bilang gitu. Dia lawan. Out. Keluar dalam nama Yesus. Saya sayang sama dia. Itu setan tuh tahu bahasa sayang. Setan tuh. Saya gak tahu ada rekamannya tadi malam atau enggak. Ada. Ada rekaman sama Kristus. Aku sayang sama dia. Saya tidak mau keluar, saya tidak mau tinggalkan dia. Karena itu suami-suami kalau sayang gak sayang istri, setan bisa sayang sama istrimu. Kalau istri-istri gak sayang sama suami, setan nanti bisa sayang sama dia. Setan tuh bisa sayang. Dia bilang saya sayang sama dia. Yesus lebih cinta dari kamu. Kamu penipu, iblis penipu. Yesus sudah buktikan dia rela mati demi untuk menyelamatkan dia. Saya kasih tahu itu. Yesus rela mati demi menyelamatkan umat manusia dari dosa, termasuk dia. Out in Jesus name. Keluar. Waduh, lumayan lama. Hampir keringatan seperti ini. Lumayan juga. Butuh kesabaran, butuh iman, butuh kuasa. Ya. Untuk mendoakan seperti ini. Butuh iman, butuh doa, butuh kesabaran, butuh kuasa Tuhan. Kalau tidak, sudah give up. Puji nama Tuhan. Tuhan beri kita kemenangan. Dan setannya keluar dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin nanti malam ibu itu akan datang. Nanti akan bersaksi. Apa yang dia alami, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam dirinya. Dalam hidupnya. Dan puji nama Tuhan. Tuhan sayang sama dia. Tuhan cinta kepada dia. Dan juga kepada kita semua. Katakan amin. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan sayang buat kita semua. Sudah aku yang kasih Tuhan. Menyadarkan kita. Supaya kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Roh Kudus. Bergantung kepada firman Allah. Tahun 2020 hidup bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada kekuatan kita. Bukan bergantung kepada kekuatan manusia. Tapi kita bergantung kepada kekuatan Allah. Katakan amin. Bukan bergantung kepada uang, harta, kekayaan yang kita miliki. Jabatan. Tapi kita bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus yang punya surga, bumi, dan segala isinya. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Saya percaya hidup kita ini akan penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan. Tidak dalam ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan. Saya percaya sudah aku yang kasih Tuhan. Tuhan melatih kita menjadi orang yang dewasa. Membuat kita kuat sudah aku yang kasih Tuhan.
Kesombongan kita sudah dihancurkan. Ketakutan kita sudah dihancurkan. Membuat kita mampu melepaskan hak-hak kita. Ya. Ketika hak kita diambil, kita rela. Asal jangan suami kita, suamimu diambil, jangan rela. Itu gak rela. Istri saya kalau diambil, saya gak rela. Itu harus saya pertahankan. Tapi ada hak-hak saya, contohnya. Yang seharusnya kipas ini ke arah saya. Ini hak saya, katakan seperti itu. Tapi saya rela kipas ini dipindahkan ke belakang. Supaya yang di belakang tidak kepanasan. Ya, saya rela, gak apa-apa. Saya sudah punya pengalaman seperti itu. Saya rela kenyamanan saya diambil. Asal yang lain terberkati, katakan haleluya. Katakan haleluya. Itulah kualitas. Itulah kualitas yang harus kita miliki dalam hidup kita. Sebagai gereja Tuhan, kita dilatih supaya kita berkualitas. Supaya kita kuat. Supaya kita berpegang teguh, penuh kepada Kristus Yesus. Dan membuat kita dewasa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Bersyukur, berkualitas, baik dalam kejujuran, dalam integritas kita. Kita teruji dapat dipercaya. Dan seringkali banyak manusia jatuh dalam hal ini. Ketidakjujuran. Dalam hal integritas. Banyak tidak terpercaya. Sekalipun mungkin sudah pendeta juga. Sudah pendeta juga bisa. Bisa tidak punya integritas. Tidak dapat dipercaya. Karena itu semua jemaat Tuhan. Kalaupun kita mengalami keadaan yang tidak enak. Tuhan mau melatih kita. Membersihkan dari segala kesombongan. Dari segala hal yang kotor. Ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Supaya kita hidup bergantung kepada Tuhan kita. Yesus Kristus. Katakan haleluya. Dan semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan saudara, ada pengalaman Musa juga demikian. Tuhan melatih dia menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh. Baik juga Daud mengalami proses-proses padang gurun. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus dan dicobai oleh iblis di padang gurun. Tapi kekuatan Allah ada pada Yesus. Itulah yang membuat dia menang. Kalau sudah mau menang, pegang teguh kepada firman Allah. Katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri.